Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari dari SMA 19A2 SDM. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS budaya organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya organisasi dan pelatihan kita terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi. Menurut Pasar Ibu 2015 mendefinisikan budaya organisasi sebagai norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi dan sebagainya, atau isi budaya organisasi yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi, sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan menciptakan tujuan organisasi. Suatu organisasi memiliki budaya organisasi yang baik apabila budaya yang berlaku pada organisasi bersangkutan menerapkan kebiasaan yang baik. Oleh karenanya, banyak perusahaan yang berlomba-lomba membangun budaya organisasi dengan perubahan positif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Fungsi budaya organisasi ada 3, yaitu yang pertama, memberi batasan untuk mendefinisikan peran sehingga memperlihatkan perbedaan yang jelas antara organisasi. Yang kedua, memberikan pengertian identitas terhadap sesuatu yang lebih besar dibandingkan minat anggota organisasi secara perorangan. Yang ketiga, menunjukkan stabilitas sistem sosial dan pada akhirnya budaya organisasi dapat membentuk pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Indikator budaya organisasi ada 4. Yang pertama, norma. Norma adalah sebuah aturan yang tidak tertulis yang diterima anggota kelompok. Norma memberitahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan di bawah keadaan atau situasi tertentu. Yang kedua, nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai-nilai utama yang ada dalam organisasi dan diterima anggota organisasi. Organisasi mengharapkan karyawan membagikan nilai-nilai utama yang merupakan menggambarkan suatu kepribadian yang ada dalam suatu organisasi. Yang ketiga, aturan. Aturan adalah peraturan, prosedur, kebijakan secara tertulis yang telah disepakati dan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh karyawan di dalam suatu organisasi. Memiliki standar bagaimana karyawan berinteraksi. Yang keempat, iklim organisasi. Iklim organisasi yaitu penyampaian keterbukaan atau perasaan seorang karyawan di dalam suasana lingkungan kerja yang berguna untuk mengevaluasi masalah yang ada di lingkungan kerja agar tujuan organisasi tercapai. Berikutnya ada faktor budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang keempat, orientasi hasil. Sejauh mana kegiatan manajemen fokus pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim bukan individu. Yang keenam, keagresifan. Berkaitan dengan keagresivitas karyawan. Yang ketujuh, kemantapan organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Pelatihan. Menurut Sama tahun 2012 mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan karyawan menjadi sangatlah penting agar karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian. Ada indikator pelatihan kerja. Yang pertama, jenis pelatihan. Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja karyawan dan etika kerja bagi tingkat bawah dan menengah. Kedua, ada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan konkret dan dapat diukur, oleh karena itu meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu mencapai kinerja. Yang ketiga, materi pelatihan. Materi pelatihan dapat berupa pengelolaan, tata naskah, psikologis kerja, komunikasi kerja, disiplin, dan etika kerja. Yang keempat, metode pelatihan. Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan teknik
partisipatif, yaitu diskusi kelompok, konferensi, simulasi dalam kelas. Yang kelima, kualifikasi peserta. Peserta pelatihan adalah pegawai yang memenuhi kualifikasi persyaratan seperti karyawan tetap dan staf yang mendapat rekomendasi kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan itu ada dukungan dari manajemen puncak, yang kedua komitmen para spesialis dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat kompleksitas organisasi, yang kelima gaya belajar, yang keenam kinerja fungsi manajemen SDM lainnya. Kinerja. Menurut Muheriono tahun 2012, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi secara garis besar. Kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan moral dan etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, efektivitas dan efisien. Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur dari efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah didelegasikan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih tugas. Yang ketiga, disiplin. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Yang keempat, inisiatif. Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Indikator kerja. Yang pertama, efektif. Mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, efisien. Mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Yang ketiga, kualitas. Mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, ketetapan waktu. Mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Yang kelima, produktivitas. Mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi. Yang keenam, keselamatan. Mengukur keselamatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan. Itu pengaruh budaya organisasi dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Ini tercapainya tujuan perusahaan, maka perusahaan melakukan program pelatihan kepada karyawannya. Menciptakan budaya organisasi yang baik agar terbentuknya tim kerja yang baik, serta menciptakan kepuasan kerja untuk karyawan. Dengan program pelatihan yang dilaksanakan, budaya organisasi yang baik serta kepuasan kerja untuk karyawan diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja sehingga karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik, optimal, dan lebih produktif sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kinerja karyawan yang lebih baik. Dengan demikian, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan teori Shimamura tahun 2014 nomor 89. Tujuan dilakukannya pelatihan kerja adalah untuk memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Pada penelitian ini dapat pengaruh signifikan dan positif variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan teori Wibowo tahun 2013 yang menjelaskan budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi ciri-ciri kebiasaan mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungan organisasinya. Akan terbentuk suatu persepsi subjektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti toleransi, resiko, tekanan pada batin, dan dukungan orang. Persepsi keseluruhan ini akan menjadi budaya dan kepribadian organisasi tersebut yang mana mendukung dan mempengaruhi kinerja karyawan dan kinerja perusahaan serta dampak yang lebih besar pada budaya yang lebih baik.
Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.